Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi adalah pendorong utama peningkatan pendapatan dan standar hidup bagi masyarakat dimanapun berada. Konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan masyarakat memerlukan globalisasi meski tidak serta-merta mengarah pada keseragamaan antar negara atau lembaga masyarakat. Di masa lalu, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Bukan hanya karena masyarakat berbeda dalam hal tingkat perkembangan pola pikir dan pendidikan, tetapi juga dikarenakan kondisi alam yang kontras, sejarah dan nilai-nilai budayanya. Pengetahuan dan teknologi baru tidak serta-merta berkembang di mana-mana dan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, secara teknologi menyebar ke seluruh negara, merupakan inti dari bagaimana pertumbuhan global dibagikan ke semua negara. Dampak positifnya yaitu, yang pertama, teknologi yang mengglobal membuat seluruh dunia bisa saling berhubungan satu sama yang lain. Yang kedua, globalisasi membuat semua orang selalu update mengenai perkembangan dunia. Yang ketiga, semua orang dapat bepergian kemanapun mereka mau. Yang keempat, pekerjaan menjadi semakin mudah dengan adanya teknologi yang sudah mengglobal. Yang kelima, globalisasi di bidang teknologi memicu meluasnya lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Dampak negatifnya yaitu, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penyalahgunaan informasi dan situs untuk tujuan yang tidak baik. Yang ketiga, menurunnya moral bangsa akibat semakin mudahnya membuka situs yang tidak layak. Yang keempat, semakin mudahnya komputer terserang virus akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, kerahasiaan alat tes kedokteran semakin terancam akibat semakin mudahnya kita memperoleh dari internet. Jadi perkembangan iptek yang terjadi di negara kita, Indonesia, itu termasuk perkembangan yang sangat pesat. Dan banyak juga teknologi-teknologi baru yang dihasilkan oleh iptek yang membantu aktivitas kita sehari-hari. Akan tetapi di samping itu banyak polusi pencemaran yang dihasilkan oleh perkembangan iptek itu sendiri. Dapat membuat orang semakin malas karena iptek memiliki tujuan yaitu memuaskan atau memanjakan manusia. Iptek juga kadang bisa merusak moral dan mental manusia dikarenakan manusia kadang kurang bersosialisasi karena adanya teknologi-teknologi baru yang dihasilkan oleh iptek. Banyak juga remaja yang menggunakan iptek internet dengan membuka situs-situs yang berbahaya dan tidak layak untuk ditonton. Dan semua itu berdampak kepada kenakalan remaja, melanggar norma dan undang-undang dasar. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya, terlebih orang tua. Upaya pencegahan kenakalan remaja. Yang pertama, membuat sebuah program penyuluhan untuk ditunjukkan kepada remaja melewati peran orang tua. Yang kedua, melakukan pengamatan pada alat komunikasi anak dengan melihat dan mengamati apa saja yang anak lakukan di dunia maya. Yang ketiga, melihat histori riwayat yang sudah dilakukan anak baik melalui aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, Line, browser, dan sejenis selainnya. Yang keempat, mengusahakan supaya alat komunikasi anak tidak terkunci dengan password. Apabila dikunci, maka cari tahu passwordnya. Yang kelima, lihatlah histori riwayat penggunaan internet, baik melalui aplikasi komunikasi maupun situs-situs yang telah dikunjungi. Oke lah. Refleksi saya adalah
kenakalan remaja ini, kita sebagai remaja kita harus melakukan hal yang baik berkenan untuk kedepannya, karena kita bisa menceritakan masa lalu kepada kita supaya dan kita mengajarkan yang lebih baik lagi daripada kita yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Jadi, pada video ini saya ingin agar kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh Iptek agar kita tidak dirugikan. Refleksi saya yaitu, walaupun saat ini teknologi semakin maju, namun kita juga harus bisa menggunakan teknologi tersebut dengan baik, dengan bijak, jangan sampai kita menyalahgunakan teknologi dengan membuka hal-hal yang buruk, hal-hal yang aneh.